Apa kabar hari ini? Yes, Allah kita luar biasa. Juga menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui online. Kami menyapa selamat pagi, shalom buat kita semua. Perlindungan Tuhan ada buat kita sepanjang hari ini. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Benar Tuhan, benar Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu dan benteng hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allahku yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Setiap perbuatanmu Tuhan ajaib dalam hidup kami. Jalan-jalanmu Tuhan tak terselami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau juru mudi kami. Engkau juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul. Kami ingin memuji dan menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan rasa sukacita dari dalam hati kami. Dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau tabiskan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Tanpa terasa kita masuki bulan ketiga dari tahun The Empowering Grace. Dan temanya ada how to apply the gift. Bukan cuma menerima, tetapi bagaimana yaitu mengaplikasikannya. Dan saya mengikuti Osbury Campus Revival yang berlangsung selama 2 minggu 24/7. 24 jam, saudaraku, bukan 7 tapi 14 hari. Luar biasa. Dan semua orang mencatat lagu apa yang dinyanyikan sampai Tuhan hadir. Tetapi sebagai pengajar, saya langsung periksa khotbah apa yang dimulai dalam pertemuan tengah minggu kampus itu yang tidak pernah bisa berhenti. Di mana kehadiran Tuhan begitu nyata. Ternyata pengkhotbah yang tidak dikenal siapapun menyampaikan Roma 12 sampai dengan selesai. Yaitu how to apply the gift. Bagaimana apa yang harus dilakukan. Saling membantu, saling menolong, bahkan mengampuni musuh. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya kasih karunia. Karena itu tema kita tahun ini Empowering Grace. Kasih karunia yang memampukan. Tetapi kuncinya sebetulnya adalah Roma 11:36. Kita tahu Alkitab itu tidak dibatasi oleh fatsal maupun nomor. Tetapi ini kuncinya. For of him and through him and to him are all things. To whom be the glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, melalui dia, ya, dan untuk dia. Dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan baik dalam bisnis, dalam keluarga, yaitu memberikan charity, bantuan dan sebagainya. Kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan, tapi nama kita yang dipermuliakan, berarti kita miss the mark. Kita tidak mencapai tujuannya. Nah, kita melihat dalam Roma 12 ayat 1, dimulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Sayang dalam bahasa Indonesia disebut persembahan yang hidup. Bukan a living offering, but a living sacrifice. Altar itu di bahasa Latin tusia, yaitu menyembelih. Ya, itulah saudaraku sacrifice. Ya, Yesus berkata dalam Mazmur 19 itu ada satu nubuatan tentang dia. Ikatlah aku pada tanduk-tanduk mezbah. Dia tidak lihat dirinya sebagai victim, tetapi sebagai victor. Sebagai sacrifice. Dan kita lihat kalau belum mempersembahkan anggota tubuh kita
sebagai senjata kebenaran dan tidak ditaruh atas mezbahnya Tuhan, maka kita tidak akan mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Karena itu persembahkan tubuh kita lebih dulu. Yang nomor satu perlu disucikan itu lidah kita. Lidah dan mulut kita banyak bersalah dengan perkataan kita, bukan? Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita mempersembahkan holy, separated unto God, dan kemudian berkenan, kudus dan berkenan kepada Tuhan, baru mengetahui apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Baru setelah itu nanti kita akan belajar minggu depan, yaitu karunia-karunia itu terjadi. Jadi pertama-tama offer yourself as a sacrifice, a living sacrifice. Bukan setelah mati saudaraku berikan kornea mata dan sebagainya. Mumpung sekarang persembahkan dan pisahkan diri dari dunia. Jangan mau diubah oleh dunia, but transform, berubah oleh pembaruan pemikiran kita. Segala sesuatu berhubungan dengan hati dan pikiran. Karena itu kalau ingin mengalami revival, serahkan dirimu dulu. Karena revival harus dimulai dari hati kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya, kami ingin memuji dan meninggikan Engkau, Raja kami, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Ya. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau telah bekerja bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan.
Jabatan-Mu Bapa mengatasi bumi, kami sembah. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang kuasa, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Yes, Lord. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Ini iman kami, ini pernyataan kami, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Ini pernyataan kami. Mari sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, yes Lord, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my
omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're omega. You're in the middle. You hold it all together. You hold it all together. You hold it all together. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. You hold it all together. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yeah, you hold it all together. You hold it all together. Yeah, yeah, yeah. You hold it all together. Yeah, 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 yeah. You hold it all together. Pengharapan kami di dalam Engkau, iman kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya, kami yakin, kami punya Allah yang besar. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan. Perlindungan kami, pertolongan kami datangnya dari tempat yang maha tinggi. Sebab aku tidak takut, aku tidak goyah. Gadamu dan perisai-Mu, itulah yang menjaga hidup kami. Haleluya. Oh, ya la 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 namo, shikira la la namo, shikira la 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 namo. Jesus, Jesus, mighty God. Oh, ya la nama sekara la, oh ya la nama sekara la 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 la. Ya, 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 ya. God of my presence, God of my future, you read my story, you put it all together. God of my presence, God of my future, you read my story, you hold it all together, God. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. Mari sekali lagi. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. Tuhan sudah melihat engkau dan aku
sebelum segala sesuatu ada. Dia yang menetapkan apa tujuan kehidupan untuk setiap kita. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan masa sekarang dalam hidup kita. Dan dia adalah Tuhan di masa depan kita. Karena itu tetaplah berserah kepadanya. Dia yang akan peduli kepada engkau. Yang mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah jaminan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saat ini, oleh anugerahnya, kita menyembah, memuji, mengagungkan dia, dan memuliakan namanya yang sungguh amat dahsyat. Percayalah saudara, dia yang peduli kepada engkau akan senantiasa menuntunmu. Buka hatimu, firman-Nya berbicara, sehingga hidupmu semakin disempurnakan menuju keserupaan kepada Kristus. Masalah persoalan itu ada senantiasa, tetapi Yesus yang beserta dengan engkau akan memberimu kekuatan sehingga segala persoalan dan permasalahan itu akan engkau lalui menjadi engkau lebih dari pemenang. Terima itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Bisa berdiri dulu biar semangat kita. Kita masuk di bulan yang ketiga. Wow. 2023. Semakin kita lalui terus kita tapaki. Dan katanya manusia pelupa. Tetapi kita tidak pelupa karena kita ingat siapa kita. Amin. Oke, dan itu akan saya tanya. Supaya selalu kita ingat. Oke, are you ready? Siapa Anda? Rock Ministry. Goal. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sukacita senantiasa menyertai kita, amin. Karena sukacita sumbernya bukan dari luar sana, tapi sumbernya Yesus Kristus Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya. Kehidupan tidak akan mulus begitu saja dalam segala hal, tetapi Tuhan yang menyertai kita selalu setia. Kita bersyukur pada saat ini, kita masuk pada bulan yang ketiga dalam tahun 2023, the year of empowering grace. Tahun anugerah yang memampukan setiap kita. Dan season of spring spiritual gift. Karunia roh. Dan bulan Maret ini applying the gifts. Menerapkan karunia yang kita terima dari Tuhan. Dan kita ambil untuk bulan Maret ini tema tentang keuangan. Kenapa? Karena kita tetap mengingat bahwa 7K sangat diperlukan dalam kehidupan. 7K kerohanian, kesehatan, karakter, keluarga, karir, komunitas, keuangan, itu harus kita manage di dalam kehidupan kita. Berarti keuangan juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Makanya tema kita pada hari ini, minggu sekarang, prosperity with purpose. Prosperity with purpose, karena kita semua harus paham bahwa kemakmuran, materi, finansial, jabatan, apapun itu, Tuhan berikan kepada kita untuk suatu tujuan. Ada banyak orang mengambil prosperity, kemakmuran, keuangan, kekayaan adalah suatu tujuan. Di dalam Tuhan, bukan. Saya katakan sekali lagi, bukan. Tetapi kekayaan, kemakmuran, dan segala hal itu adalah alat yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Alat. Orang di dunia ini membuat itu tujuan, padahal di dalam Tuhan itu adalah alat. Alat untuk apa? Selalu sebetulnya secara garis besar itu tujuannya adalah dua. Memuliakan Tuhan dan berkat buat sesama. Jadi itu adalah alat dan jangan sampai keliru. Karena ada orang yang menganggap bahwa kemakmuran adalah sumber kebahagiaan.
Saya katakan tadi bukan. Kemakmuran, kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita bukan apa yang datang dari luar, tapi kebahagiaan kita adalah apa yang datang dari Tuhan. Saya tampilkan suatu survei di Amerika. Dalam bukunya The Day America Told the Truth oleh James Patterson dan Peter Kim. Dia bertanya kepada orang Amerika. Dia katakan, kalau Anda punya uang 150 miliar, apa yang saudara lakukan? Gede ya, 150 miliar. Saya nggak tahu kalau kita ditanya sekarang ini. Kalau Anda dikasih uang 150 miliar, untuk apa aja saudara siap melakukan? Ada orang siap meninggalkan Yesus untuk satu jabatan. Karena kita tahu bahwa dengan jabatan, dia akan memperoleh keuangan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa. Makanya kita lihat jawabannya yang muncul. 25% responden mau meninggalkan seluruh keluarganya. Wow. Berarti keluarganya lebih murah dari 150 miliar. Saya berharap kita bukan yang ada di sana. Kemudian, 23% responden mau menjadi pelacur untuk seminggu atau lebih. Lebihnya berapa enggak tahu. Pokoknya dapat 150 miliar, dia mau jadi pelacur. Kemudian 16% responden melepaskan kewarganegaraan Amerika. Bagi banyak orang, kewarganegaraan Amerika itu adalah sesuatu yang berharga. 16% responden meninggalkan suami atau istrinya. Pergi dengan wewe gombel. 10 responden, 10% mau berdiam diri tidak bersaksi sehingga seorang pembunuh bisa bebas. Nggak usah 150 miliar ya, diminta atasannya juga untuk bersaksi salah, banyak yang mau. Kita udah lihat di televisi, di Indonesia terjadi. Kemudian, 7% responden mau membunuh seorang yang ia tidak kenal. Lalu, 3% responden mau memberikan anak-anaknya untuk diadopsi oleh orang lain. Berarti anak-anaknya adalah jualan. Ayo, 150M, 150M, 150M. Siapa yang mau beli? Mau beli, mau beli, gitu. Itulah besarnya pengaruh prosperity atau uang di dalam kehidupan. Karena bagi mereka uang adalah suatu tujuan. Padahal menurut kita yang ada dalam Tuhan, uang itu bukan tujuan. Uang itu adalah alat untuk memuliakan Tuhan dan berkat buat sesama. Oh Pak Bob, ya kalau banyak uang bisa sih untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab dikatakan, seorang janda yang memberikan persembahan 2 peser, Yesus katakan itu lebih besar daripada seorang kaya yang memberikan persembahan banyak. Berarti, nggak boleh kita katakan, dia dong yang harusnya. Aku kan nggak punya apa-apa. Oh enggak. Bukan itu yang jadi ukurannya, bukan nominalnya 150 miliar atau berapa, bukan itu yang menjadi ukurannya. Kalau kita lihat apa yang kita punya berarti kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Maria yang dikatakan bukan ibunya Yesus, tetapi Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal sehingga seluruh ruangan itu harum. Minyak narwastu itu adalah hasil tabungan yang sudah dia kumpulkan sebegitu lama, tapi dia korbankan untuk mengurapi kaki Yesus. Dan murid-muridnya bahkan ada yang bilang, waduh banyak orang miskin, kenapa enggak itu yang dibantu? Tapi Yesus katakan, itu dia lakukan karena ucapan syukur dia kepada Tuhan. Berarti kalau kita memang mau memuliakan Tuhan, bukan karena seberapa besar uang yang kita punya, tapi bagaimana hati kita. Karena itulah saya katakan ada 2 pandangan dalam kehidupan ini
Yang pertama, itu orang dunia yang mengatakan semua yang saya peroleh adalah milik saya sendiri dan saya yang menentukan sesuai dengan tujuan saya pribadi. Suka-suka gue, uang-uang gue, hidup-hidup gue. Kok lu yang repot sih? Dia katakan. Kemudian yang kedua, warga kerajaan Allah berkata, apapun yang saya peroleh adalah milik Tuhan, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang menentukan sesuai dengan tujuannya. Pola pandang seperti itu yang harus kita punya sebagai warga kerajaan, karena itulah tujuannya kalau Tuhan memberikan kita suatu prosperity, suatu kekayaan, semuanya punya tujuan. Dan bukan soal besar kecilnya kekayaan, prosperity, kemakmuran yang kita punya, tapi bagaimana hati kita kepada Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dari Kisah 20, 34, 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita camkan ini, kita paham bahwa yang dilakukan oleh Paulus adalah sesuatu yang luar biasa. Dia melayani Tuhan, terus dia bekerja. Karena dia adalah orang yang mengerti bahwa bekerja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan. Bukan karena silau akan uang. Ada kalanya kita harus bekerja hanya untuk kebutuhan kita yang bagi orang lain itu kecil, tapi kita lakukan sehingga orang lain mungkin salah pandang, salah tanggap, salah kesimpulan. Dikatakan, kamu kok silau sih sama uang? Seperti yang sudah pernah saya saksikan, itulah yang saya alami pada saat saya baru lulus dari kuliah saya di ITB. Kemudian saya kerja di perusahaan listrik negara. Dan saya kerja pagi, siang, hari, kemudian sore hari saya ngajar di mana-mana. Sehingga saya baru bisa pulang malam ke rumah. Jangan bilang, lalu gimana istri anak-anaknya? Belum nikah waktu itu. Pulang malam, teman saya satu kos bilang, Bob, saya lihat kamu kok silau sama uang. Saya bilang, bukan. Saya tidak silau sama uang, tapi saya butuh, saya bilang. Dia ketawa, apa bedanya? Ya beda dong. Saya mempunyai gaji yang sangat terbatas, sangat kecil sebagai orang yang baru kerja. Tapi itu harus saya bagi dengan adik saya yang juga kuliah di ITB, enggak cukup. Maka saya harus melakukan banyak hal. Jadi bukan karena silau, tapi memang karena butuh. Karena apa? Karena memang juga saya pengen tidak jadi beban bagi orang lain. Sehingga itu saya lakukan. Makanya saya bilang bekerja bukan karena silau. Dan Paulus bukan bermental pengemis. Kadang-kadang ada orang yang mau melayani dengan mentalitas pengemis. Sehingga berkata kalau saya nggak dapat, saya nggak mau pergi ke sana. Atau kalau saya harus pergi ke sana, berapa PK yang saya dapatkan? Paulus tidak seperti itu. Bahkan untuk teman-temannya melayani Tuhan, bekerja. Dia bekerja untuk bisa menjalankan pelayanannya. Saudara, hari-hari ini ada juga lembaga-lembaga pendidikan yang melakukan kurikulum di dalam pendidikannya secara holistik. Untuk orang-orang yang siap melayani Tuhan sampai ke desa-desa, maka mereka dibimbing sampai melakukan bercocok tanam dan lain-lain. Karena begitu mereka diutus, dia harus siap dengan biaya sendiri dan mungkin sangat kurang. Dia bukan akan mengeluh, aku nggak dapat PK, aku nggak dapat sesuatu, enggak. Karena hatinya untuk Tuhan. Dia siap dikirim ke sana. Dia melakukan aktivitas di situ tetapi dia mau melayani. Bekerja merupakan salah satu bentuk penggunaan potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa potensi yang Tuhan berikan? Saya sangat percaya setiap kita punya potensi yang Tuhan berikan.
Ada orang yang punya potensi misalnya dalam pelayanan. Kemarin Rocky kan ada training juga kan. Nah, seseorang yang punya potensi memberikan training tersebut. Itu juga bisa kita lakukan supaya jadi berkat bagi Tuhan dan buat sesama. Apa potensi kita? Saya tidak lebih jago ngajar dari yang lain. Tapi Tuhan kasih saya potensi ngajar daripada saya main musik. Makanya apa? Lagi kuliah aja saya ngajar kok. Bukan mengkomersilkan, tapi saya dapat juga dari situ tambahan untuk biaya yang saya perlukan. Apa yang kita bisa? Mungkin bikin makanan. Pak Daniel seringkali bikin bakso gorengnya juga udah sampai, udah kami makan juga, enak banget. Yang saya bayangkan, setiap kita ada sesuatu yang kita lakukan, misalnya di dalam webinar bisnis seperti itu, ke depan kita akan follow up, mungkin juga sudah mulai dilakukan, kita langsung lihat siapa yang berminat untuk bisa memulai usaha seperti itu. Enggak apa-apa mulai dari kecil. Yang penting kita punya sikap multiply. Saya membuat kursus mulai dari garasi kok. It's okay. Orang melihat, apa betul saya bisa bimbel di sini? Enggak apa-apa. Ada orang yang kabur begitu datang, saya jelasin sesuatu, manggut-manggut, senyum. Memang dia datang naik mobil, ya mewah banget lah bagi saya orang datang pakai mobil. Saya pikir, mau kali. Udah itu enggak ada tanya apa-apa. Terima kasih, pergi dan tidak pernah kembali. Enggak apa-apa. Tetapi itu semua adalah proses. Kita jalani kehidupan ini. Karena kita enggak punya mental pengemis. Apapun pekerjaan kita, pedagang, polisi, cleaning service, pelajar, pelayan, semuanya bisa dimaknai sebagai pelayanan dan untuk membantu sesama karena firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada banyak orang hanya pengen nerima apa yang ku dapat, dan tidak berhenti hanya sekedar uang. Bahkan orang ikut di dalam suatu jemaat gereja pun, itu yang sering dia katakan apa yang ku dapat. Dia ikut komunitas sel kerajaan juga bertanya apa yang ku dapat. Dia ikut melayani apakah itu di multimedia, khotbah, pemuji, pemusik. Apa yang ku dapat. Tetapi firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau begitu, mentalitas kita memang harus diubahkan supaya kita punya mentalitas yang memang siap memberi apa yang kita beri. Karena selalu ada yang bisa kita berikan pada orang. Kalau mentalitas kita adalah mentalitas yang memberi. Bukan sekedar take and give. Kita udah hafal itu. Bukan take and give. Lupa give nggak apa-apa. Asal take-nya nggak lupa. Karena firman Tuhan berkata, give and it will be given to you. Berilah dan engkau akan diberi. Itu konsep yang kita sama-sama pegang. Yang pertama saya lihat, dengan pemahaman ini, kita harus menata ulang prioritas. Jangan prioritas pertama kita adalah uang. Kita menata ulang, karena firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33-34 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sebenarnya kalau saya katakan sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah melihat saudara dan saya, maka yang ada di dalam hati Tuhan melihat saudara dan saya hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Sudah pasti itu adalah goalnya. Hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sungguh amat baik. Perjalanan kehidupan saya adalah hal yang penuh dengan gelombang. Kalau saya ingat sejarahnya, pada saat kelas 6 SD saya sudah guru sekolah minggu. Karena pada saat itu tidak ada Rocky.
sekolah minggu yang ada. Saya guru sekolah minggu, kemudian SMP, lalu waktu saya SMA mulai berkurang sedikit kedekatan saya dengan Tuhan. Karena didrive oleh saya pengen belajar, karena saya memang punya cita-cita akan ke Bandung. Belajar. Saya lakukan secara umum 3 hal. Saya belajar di sekolah, kemudian saya kursus bahasa Inggris, kemudian saya latihan karate. Sehingga itulah yang mengisi waktu-waktu saya. Kemudian saya kuliah, muncul gejolak baru lagi. Kita udah tahu ini adalah tempat saya main biliar. Bukan biliar dalam arti yang baik, tapi biliar dalam arti yang saya sudah terikat kepada biliar tersebut. Sehingga perkuliahan saya hancur. Tapi Tuhan sungguh baik. Tuhan mengasihi saya. Tuhan kemudian menuntun saya untuk kembali setia kepada Tuhan. Makanya saya katakan, oke, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara proklamasi adalah pada saat saya kuliah di ITB, proklamasi. Tetapi sebetulnya Yesus sudah saya terima sebagai Tuhan sejak saya kecil. Dalam kebodohan yang ada. Kenapa saya bilang kebodohan? Mencuri pun saya berdoa, Tuhan jangan ketangkap, saya mau mencuri itu buku. Tetapi saya percaya Tuhan. Jadi kita lihat di sini. Yang Tuhan mau kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Kesulitan ada, tapi jangan kesulitan itu yang menjadi faktor utama di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 31 dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saya tidak mau masuk kepada suatu keadaan yang penuh dengan kekhawatiran seperti itu, meskipun pada saat-saat saya sangat berkekurangan. Pada saat-saat saya tidak mudah untuk makan. Pada saat-saat saya makan di tempat makan Padang yang saya ambil kuahnya saja. Dan nasi tentu saja. Tapi saya bukan dalam kekhawatiran. Saya jalani kehidupan itu dengan segala kondisi pada saat itu. Dengan saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Makanya situasi bisa berbeda. Tetapi yang harus kita lakukan tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Jangan kamu khawatir apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Kita bisa berbeda-beda. Ada kurang, ada sedang, ada lebih, macam-macam. Tapi jangan khawatir, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa prioritas yang harus kita ambil seperti tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah hanya berhenti sekedar heal, lalu orang tumbang? Sampai sekarang banyak orang yang healing. Lagi pusing, healing dulu gitu. Healing kemana-mana. Datang aja ke sini. Kita doain, heal. Terjadilah healing, amin. Tapi kerajaan Allah bukan sekedar di situ. Karena firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Kalau itu adalah kerajaan Allah, maka Tuhan memang mau kita hidup dalam kebenaran. Tuhan memang mau kita semakin intim dengan Tuhan. Tapi aku mau bahagia, oke. Bahagia bukan soal apa yang kita punya. Makanya selalu kita tahu, kalau orang kebanyakan di luar sana bahagia pada saat dia banyak uang, bahagia pada saat dia pesta ulang tahun, bahagia pada saat dia dugem, bahagia pada saat dia mabok, itu sumber kebahagiaan. Karena mereka bahagia jika ada sesuatu yang dari luar sana yang membuat mereka senang, padahal itu bukan bahagia. Itu hanya sementara. Karena firman Tuhan katakan, mau bahagia, mau sukacita, mau sejahtera, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Amin. Pastikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Siapa yang ngambil keputusan? Pikiran. Roh maunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Daging maunya memenuhi keinginan daging kita. Aku mau kekayaan, aku mau kekuasaan, aku mau segala hal yang hebat. Tetapi kalau itu tidak dalam kebenaran, maka berpikirlah untuk mengambil keputusan, karena pikiranlah yang mengambil keputusan. Maka saya tegaskan bahwa uang bukan sumber kebahagiaan. Bukan. Kita tahu ada orang punya uang bunuh diri. Makanya tempat tidur yang bagus empuk itu bukan sumber kenyamanan untuk tidur nyenyak. Bangunan rumah yang begitu indah itu bukan sumber damai sejahtera untuk ada di rumah itu. Tetapi apakah Roh Kudus memimpin kita? Sehingga setiap kita senantiasa bisa berkata, Tuhan, aku butuh pimpinanmu dalam hidupku. Maka kita lihat bahwa impian Tuhan tertinggi buat saudara, buat saya, bukan sekedar sehat, bukan kaya, bukan harmonis, tapi impian Tuhan tertinggi adalah bersama Dia hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kesehatan jadi tujuan kehidupan, enggak. Kesehatan adalah alat yang bisa kita gunakan supaya hidup kita bisa jadi berkat. Ada orang mengagungkan kesehatan sehingga dia nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, olahraga begitu tertib semua, tapi tujuannya karena mengagungkan kesehatan. Kita memang atur makanan harus, kita memang olahraga harus, dan kita juga harus memperhatikan kesehatan kita, tetapi itu bukan tujuan, itu adalah alat supaya kita tetap produktif, memuliakan Tuhan, berkat buat sesama. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan. Produktif, memuliakan Tuhan, berkat buat sesama. Makanya kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali. Kalau bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, panggil aja aku Tuhan pulang ke rumah Bapa. Kalau sudah tidak berdaya, karena Tuhan mau kita ini memuliakan Tuhan dan berkat buat sesama. Itulah hidup yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sehingga kita mengerti apa prioritas kita. Saya sudah katakan tadi bahwa prosperity, kemakmuran itu alat, bukan tujuan. Itu hamba, bukan tuan. Jangan keliru, jangan terbalik-balik. Prosperity, alat, bukan tujuan. Kalau kita mengerti alat, maka kita bisa menentukan di mana posisi kemakmuran, kekayaan, uang tersebut di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan demikian. Matius 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jangan jadi hamba uang. Hamba kan tunduk kepada tuannya. Kalau hamba uang, maka yang jadi tuannya adalah uang. Hamba kekuasaan, maka yang jadi tuannya adalah kekuasaan. Survei di Amerika tadi, itu luar biasa. Luar biasa menyadarkan kita bahwa ada begitu banyak orang yang siap melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan hanya gara-gara uang. Money is a great servant, but a bad master, kata Francis Bacon. Uang adalah hamba yang luar biasa, tetapi tuan yang jelek.
Nah, di mana posisinya kita buat? Jangan buat posisinya sebagai Tuhan. Posisikan dia sebagai alat. Kita bisa katakan, aku butuh uang Pak Bob. Betul, kita memang butuh uang. Tetapi uang itu jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan yang kita sembah. Firman Tuhan katakan demikian. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau bulan ini kita ambil tema tentang keuangan, karena memang ini sangat diperlukan. Karena saya katakan bahwa uang adalah kompetitor utama Kristus bagi kebanyakan orang. Kompetitor utama. Jadi artinya uang ini bisa membuat orang, aku masih setia atau enggak ya, atau ikut uang saja. Banyak orang cita-citanya jadi kaya. Kenapa kamu kuliah? Biar aku jadi kaya. Kenapa kamu bikin usaha? Biar aku jadi kaya. Sehingga kalau tujuannya hanya sekedar dia kaya, maka dia tidak akan sungkan mengorbankan orang lain demi tujuan kekayaannya. Makanya ada banyak orang nipu. Nipu dengan flexing yang begitu merajalela sekarang ini di sosial media. Ada banyak yang terjebak. Apalagi orang dalam keadaan masalah. Maka akan terjebak, ambil aja dulu. Pokoknya dapat uang. Padahal nanti ngembaliinnya akan repot. Kemudian janji-janji yang disampaikan itu adalah janji palsu. Kita udah tahu beberapa orang udah masuk penjara, udah ditahan oleh polisi. Tapi sayang banget kalau kita jadi korban. Sayang banget kita yang udah tahu kebenaran. Karena orang yang mau jadi kaya secara tiba-tiba, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, do something. Lakukanlah dengan ketekunan di dalam Tuhan. Jadi hati-hati dengan uang. Uang bisa membuat orang meninggalkan Kristus. Uang bisa membuat orang meninggalkan anak-anaknya. Uang bisa membuat orang meninggalkan keluarganya. Kalau di Amerika ada survei, mungkin di depan mata kita juga terjadi. Hati-hati. Kita tidak sedang menghakimi orang, tapi kita sedang waspada. Jangan sampai kita tergoda untuk hal-hal seperti itu. Orang yang mempertuankan uang akan mempunyai ciri-ciri demikian. Merasa cemas akan kebutuhan yang belum terpenuhi. Firman Tuhan tadi sudah katakan, cemas. Jangan selalu cemas. Penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan masa kini, Tuhan masa depan. Kita berharap kepada Tuhan, tapi terus bertindak. Tapi di dalam kita bertindak, jangan pilih-pilih dong apa yang kita lakukan. Karena tidak ada pekerjaan yang tidak mulia kalau itu kita lakukan dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan hikmat, kerjakan dengan tuntunan Tuhan, kerjakan dengan kebenaran, bertahap, perkembangan akan ada kok. Mengkhawatirkan masa depan, meragukan kasih Tuhan, memilih untuk tidak patuh pada perintah Tuhan. Mengukur kesuksesan berdasarkan kemakmuran, jumlah uang yang dimiliki. Hati-hati, kalau ini muncul di dalam diri kita, berarti mulai ada indikasi kita mau jadi hamba untuk uang. Saya tahu situasi beda-beda. Ada orang makan pun sulit. Dan saya ngalaminnya. Kalau saya ngomong seperti ini, saya bisa merasakan hal itu karena saya ngalaminnya. Dalam berusaha, melakukan bisnis juga ada naik turunnya. Dan saya ngalaminnya. Sampai saya harus jual rumah.
Karena saya punya prinsip pada saat itu, Tuhan kalau bisa saya jangan sampai ngutang. Rumah yang ada, rumah saya jual. Saya tidak minta kita semua seperti itu. Mungkin beda-beda apa yang kita dapatkan dalam tuntunan Tuhan. Karena ngutang tidak dosa, tidak kembalikan utang itu dosa. Ya saya kembalikan Pak Bob, tapi entah kapan, itu juga orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab, dia akan usahakan mengembalikan mungkin secara bertahap. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di sini kita lihat, ora et labora, betul-betul Tuhan mau berdoa dan bekerja. Saya tidak termasuk kepada golongan berdoa saja tidak usah bekerja. Dan saya tidak masuk kepada golongan bekerja saja nggak usah berdoa. Saya tidak di dua golongan itu. Saya mau golongan yang seperti firman Tuhan, usahakan dan doakan. Mengusahakan berarti kita bertindak. Mendoakan berarti kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi, wah gimana bicara satu kota Pak Bob? Mulai dari yang kecil. Kota terkecil apa? Keluarga saudara dan saya. Itu dulu yang kita usahakan. Tapi nggak bisa Pak Bob, saya memang punya keyakinan bisa. Asal jangan kita punya mentalitas serakah. Tiba-tiba mau ngelonjak. Mau mulai dari yang paling berat dulu is okay. Jalanin aja pelan-pelan. Kalau saya bayangkan hal yang sama dengan orang tua saya. Dalam keadaan serba keterbatasan, dia punya suatu pemahaman yang bagi saya itu adalah suatu hal yang pantas untuk saya contoh. Kalau saya belum bisa, maka saya mau anak-anak saya nanti akan bisa. Saya akan lakukan sesuatu untuk membimbing mereka. Saya akan sekolahkan mereka. Karena ya keluarga saya bukan keluarga yang melek bisnis. Makanya saya tanpa sadar sebetulnya saya nggak tahu bahwa itu bisnis. Tapi dari SMP saya lihat sesuatu, saya nanti bikin kursus karate. Ada bahasa Inggris, nanti saya bikin kursus bahasa Inggris. Ada sesuatu yang saya lihat, saya nanti akan bikin seperti ini. Itu kan bisnis sebetulnya. Saya nggak sadar itu ada dalam diri saya. Tetapi kemudian Tuhan tuntun melalui jalur yang Tuhan buat. Jadi jangan kita sampai terjebak hanya berdoa, terjebak hanya bekerja, tetapi yang Tuhan mau, usahakan, kerjakan. Dua-duanya kita jalani. Dan harus menjadi orang yang rajin. Karena orang yang malas itu adalah sumber dari kemiskinan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya, mamon itu adalah alat. Kalau ada mamon jadi alat, itu bisa kita buat untuk membuat suatu hubungan dengan orang lain, bukan hubungan nyogok kan. Makanya orang kalau mau diskusi, mau negosiasi, makan dulu. Saya bilang itu bagus. Makan dulu. Kalau orang udah makan, perutnya lega, otaknya juga lega. Hatinya kita harapkan lega. Kalau belum lega, doakan heal dalam nama Yesus. Untuk itu perlu biaya kan? Kalau ada mamon, bisa kita gunakan menjalin persahabatan untuk suatu tujuan. Bukan untuk hura-hura, tetap ada tujuan yang harus kita ambil. Tujuannya apa? Membangun orang supaya semakin maju. Jadi itu adalah hal yang bagus yang bisa digunakan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan itu akan kita pakai di dalam 7 pilar kehidupan. Kita tahu ini A, B, C, D, E, F, G. Sudah hafal semua kan? Art, media, entertain. B, business. C, church. D, development of the poor. E, education. F, family. G, government. Termasuk politik di dalamnya. Jadi kita mau jadi berkat di dalam semuanya itu.
Dan semuanya tentu saja butuh biaya, butuh uang. Ini aktivitas yang kita lakukan. Lembaga Tadika Puri. Ini Pak Johan itu. Ini yang untuk Bandung after WPA dulu. Dan kalau kita mau jadi berkat untuk sekota, pasti ada dana Bapak Ibu. Pasti perlu untuk hal seperti itu. Saya bilang ya kalau kita bisa, ya dong. Saya juga di tempat-tempat lain juga kalau saya bisa terlibat. Termasuk ada orang yang kuliah di STT yang lain. Kemudian ada di tempat pedalaman yang mereka itu butuh pembangunan. Mereka udah bisa bikin satu gedung gereja loh. Tapi jangan bayangkan yang di kota-kota, yang di pedalaman. 15 juta bisa mereka. Nah itulah yang saya bilang bahwa mamon itu memuliakan Tuhan dan berkat buat sesama. Ini semua kita lakukan pasti butuh biaya. Ini masih kelanjutan yang tadi, yang after WPA. Kalau ini, Brother Chandra itu yang baju hijau, yang mana adakah? Yang begitu luar biasa hatinya, komitmennya untuk pelayanan ke penjara-penjara. Itu butuh dana, butuh mamon. Kemudian, ini dia lagi mendoakan. Heal, katanya. Kemudian, ini yang ujung itu dia dapat penghargaan yang melayani di penjara-penjara. Dan itu semua butuh. Kita juga melayani di IPDN. Tuh Pak Nelmar tuh yang berdiri. Bu Siswi ada di sana. Kak Luki ada di sana. Dan yang lain-lain. Gak dapat PK dari sana. PK dari mana? Dari gereja. Kalau nggak ada mamon yang kita pakai, nggak jalan itu. Itu kita lakukan untuk apa? Untuk jadi berkat. Kemudian, yang ketiga, kembangkan prosperity Anda dan jadilah pengelola yang setia. Kita punya prosperity dari yang kecil, kembangkan terus. Itu yang saya katakan multiply. Tapi jangan serakah. Bertahap. Mapan di satu tempat, baru buka ke outlet yang lain. Mulai dari satu kota, baru ke kota yang lain, kota yang dekat. Begitu ada sistem yang bisa kita buat, baru di berbagai kota. Itulah alur yang harus kita lakukan. Dan jangan sampai kita masuk kepada, aku juga melakukan secara sungguh-sungguh, tapi kok enggak seperti dia yang melejit. Aku kok masih terbatas, enggak usah. Karena kekayaan itu bukan tujuan. Prosperity is not your goal. Tapi itu adalah alat. Firman Tuhan katakan Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu orang yang bertanggung jawab. Mau yang kecil, mau 1 talenta, mau 2 talenta, mau 5 talenta. Tuhan tidak beda-bedakan. Yang tidak berkenan bagi Tuhan tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap talenta yang Tuhan berikan sekecil apapun. Hamba yang menerima 1 talenta dikatakan, hai hambaku yang jahat. Yang pasti tidak ada yang tidak punya talenta Bapak Ibu sekalian. Semua punya talenta. Makanya Tuhan mau uruslah apa yang Tuhan percayakan secara pelan-pelan yang bisa kita lakukan. Apapun itu, sekecil apapun itu, udah bersyukurlah di dalam hal seperti itu. Bukan untuk mengeluh. Segala sesuatu yang tidak dipelihara akan semakin menurun kualitasnya dan akhirnya menjadi rusak. Demikian halnya dengan talenta atau potensi Anda harus dibangun agar menjadi keahlian yang luar biasa. Saya yang bikin quotes-nya. Artinya,
Tidak ada yang langsung jadi potensi kita, enggak ada. Semuanya harus diasah, semuanya harus dikembangkan. Kalaupun seseorang langsung punya bakat dari lahir, tiba-tiba lahir bukannya lari-lari, tapi langsung main drum. Tetap itu butuh dilatih lagi supaya lebih hebat. Jadi, jangan bilang, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Semua pasti punya. Maka dikatakan, what you can measure, you can manage. If you can't manage it, you will lose it. Ini bukan saya yang bikin. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi, mengelola itu berarti harus ada perencanaan penghasilan. Saya buka sedikit yang sangat sederhana, meskipun kita udah tahu, karena kita sedang bicara keuangan. Berarti, kita harus tahu penghasilan dikurang pengeluaran itu bagaimana. Harus kita atur. Kalau penghasilan dikurang pengeluaran itu 0, itu artinya impas. Kalau penghasilan lebih kecil itu artinya minus, harus ngutang. Kalau penghasilan lebih besar itu artinya bisa menabung. Dan menabunglah. Supaya pengeluaran adalah selisih dari penghasilan dengan apa yang bisa kita tabung. Pak Franky pernah menyampaikan susu dan madu. Mana yang harus langsung kita nikmati, mana yang kemudian harus kita tabung untuk ke masa depan. Boro-boro Pak Bob, untuk sekarang aja kurang, oke. Kalau sekarang kurang, mungkin sementara ada ngutang, tapi harus mikir lagi gimana saya untuk membereskan utang saya ini. Bagi saya, kalau orang mau bekerja pasti ada dapat penghasilan, asal tidak milih-milih pekerjaan. Jadi, perhatikan penghasilan dengan pengeluarannya. Saya ambil contoh, itu yang saya bilang tadi sepintas saja saya tunjukin. Menabung mencegah kita berutang. Utang adalah perbudakan, itu kata Amsal. Tidak disebut utang adalah dosa, enggak. Tapi utang adalah perbudakan. Artinya kalau kita ngutang gak mikir, itu perbudakan. Tapi kalau kita ngutang, mungkin juga dalam konteks bisnis, tapi sudah dianalisis, itu masih logis. Yang gak logis ngutang aja dulu, kalau nanti gak bisa bayar biarin aja kan uang-uang dia. Dan itu bisa terjadi bukan hanya di luar sana. Di lingkungan gereja pun itu terjadi. Ngutang aja dulu. Nggak bisa kembali, biarin aja. Utang harus segera dilunasi. Itu saya bilang tadi. Punya dong program melunasi utang. Jangan menjamini utang orang lain. Ketiga hal itu kita harus mengerti tentang utang. Makanya hati-hati soal utang-mengutang ini. Karena Tuhan mau kita mencukupkan diri kita dalam segala kesederhanaan. Tentu saja untuk hal tertentu bisa terjadi kita ngutang dulu, tetapi di dalam suatu prinsip itu bukan untuk mau menipu orang lain. Tetapi itu kita lakukan untuk kemudian kita punya komitmen, kita akan beresin utang kita secara bertanggung jawab. Contoh yang detailnya. Oke, beda kebutuhan dengan keinginan, ini hal yang harus kita pahami. Kalau yang mau foto langsung aja foto. Ini hanya kesimpulan saja yang kita semua sudah tahu. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Buat skala prioritas, primer, sekunder, apa yang prioritas kita. Jangan hanya gara-gara mau gaya, janganlah. Beli berdasarkan fungsi utama. Supaya efektif harga yang kita beli. Berhemat, energi, kuantitas, dan lain-lain. Energi apa? Listrik misalnya. Gak dipakai, matiin dong listriknya. Supaya gak boros. Hati-hati kartu kredit dan tawaran palsu. Kartu kredit ini kan memang katanya heran dan ajaib. Heran kok bisa beli apa juga gitu.
Ajaib kok akhirnya ditagih-tagih sampai datang si debt collector. Hati-hati tawaran palsu. Tawaran palsu ini membuat segera punya untung. Ini akan membuat segera berlipat-lipat. Wow, itu banyak yang seperti itu. Hati-hati. Udah berulang hal seperti itu saya sampaikan. Tetapi masih bisa ada orang terjebak. Hati-hati. Ini yang saya katakan tadi. 2 juta harus bikin sampai detailnya. Kalau kebutuhan saya 1 bulan adalah 2 juta, bikin sampai detailnya. Kenapa ini saya bikin contoh? Karena 2 juta pun dengan segala keketatan itu bisa dilakukan. Saya ngalamin dalam segala keterbatasan Bapak Ibu Saudara, saya nggak asal ngomong. Saya ngalamin itu semua. Dan saya jalani bukan dengan komplain, Tuhan kenapa aku seperti ini. Pada saat teman-teman saya bisa kuliah ke luar negeri, kenapa aku untuk makan aja susah Tuhan? Enggak, tapi itu jadi motivasi bagi saya. Saya mau Tuhan untuk pada saatnya Tuhan berikan berkat. Dan saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan. Jangan kita bayangkan harus 100 juta, enggak lah. Tapi ada kerelaan kita untuk hidup dalam segala kesederhanaan. Jadi ada 3 hal, pemuji boleh ke depan. Menata ulang konsep prioritas. Kemudian prosperity adalah alat atau hamba bukan Tuhan atau tujuan. Kemudian kembangkan prosperity Anda. Kita boleh bangkit berdiri. Karena saya katakan, saya setuju dengan pernyataan yang mengatakan uang dan kekuasaan adalah alat uji. Berikan seseorang uang yang banyak dan kekuasaan, itu ujian bagi dia. Kita tahu di televisi, orang punya kekuasaan dan punya uang sangat besar, kalau beritanya sih triliunan, tetapi dia nggak akan peduli nyawa orang lain. Itulah ujian. Tapi bukan hanya orang yang kaya. Orang yang gak punya uang juga punya ujian. Masih tetapkah setia kepada Tuhan? Atau dia mengutuki Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Kita nyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Cintai Tuhan dalam hidup. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Thank you Jesus.
Bapa, terima kasih. Engkau sungguh amat baik. Itulah pernyataan yang keluar dari hati kami. Ujilah aku, Tuhan. Saudara, keadaan saudara dan saya tidak selalu dalam berkecukupan. Kalau saat ini engkau ada di dalam tantangan dalam konteks perekonomian dan keuangan atau prosperity, saya mau katakan, itu pun suatu bentuk ujian di dalam engkau. Apakah engkau tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu? Kalau saat ini engkau ngambil keputusan, engkau katakan, aku mau senantiasa bernyanyi hosana, karena yang aku mau adalah hadirat Tuhan dan kedekatanku dengan Tuhan. Pegang dadamu dan saya mau berdoa. Sekiaralah papa. Tuhan, engkau baik. Kami mempunyai permasalahan, tantangan, persoalan, dan saat ini secara khusus di dalam prosperity, keuangan atau ekonomi, dan Tuhan mengerti. Saudara, kalau saat ini engkau ambil keputusan itu bahwa yang utama dalam hidupmu adalah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya katakan, Tuhan peduli kepada engkau. Firman-Nya yang mengatakan, aku tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ada terobosan jalan keluar, kebangkitan di dalam perekonomianmu. Karena Tuhan yang akan menunjukkan jalan bagimu. Percaya. Jauhi ketamakan, utamakan Tuhan. Jalan keluar akan diberikan. Bapak, terima kasih. Setiap kami boleh mengerti dan mengambil keputusan bahwa tujuan kami menuju keserupaan dengan Kristus, bukan kekayaan, karena kekayaan levelnya adalah alat atau hamba. Segala puji kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Baik, pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Bob yang sudah membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Kita semua diberkati, amin. Siapa jemaat Tuhan yang hari ini diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Amin, haleluya. Baik, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mungkin baru pertama kali beribadah di sini, adakah? Kalau ada, silahkan lambaikan tangan jika tidak aku berkerawatan. Yes. Welcome to the kingdom. Puji Tuhan, Bapak di sini bersama dengan kami keluarga di sini. Haleluya. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk membawa persembahan perpuluhan kita di minggu ini. Untuk itu, jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk membawa persembahan dalam bentuk cash, dalam amplop yang tersedia di bawah kursi Bapak Ibu Saudara, atau juga melalui online yaitu scan barcode yang ada di depan. Sebelumnya mari kita bersama bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya, Engkau Allahku yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman yang pagi hari ini kami dengar. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allahku yang luar biasa. Kami bersyukur untuk setiap pemberian yang Kau berikan untuk kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan untuk kami. Kesempatan yang baik buat kami memberikan apa yang ada dalam hidup kami. Apa yang ada pada kami yang telah Kau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi
dengan tulus ikhlas, dengan sukacita dari dalam hati kami Tuhan kepadamu. Dan penuh ucapan syukur kami memberikan apa yang ada pada kami. Kami ingin memberikan persembahan kepadamu Tuhan, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Dan saat ini kita akan melihat beberapa informasi yang akan disampaikan. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bersama saya Billy. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Ibadah Raya minggu depan tanggal 12 Maret, Ibadah Raya pertama jam 8 pagi, dan Ibadah Raya kedua jam 10.30 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Budiman dengan tema Menaklukkan Kemiskinan. Bagi para princess, Ibadah Messianic Women Ministry akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Maret jam 6 sore bertempat di Pistes Braga. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Christina Simanung Khalid dengan tema Applying the Gift. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan dunia bisnis, Rock Business Community akan dilaksanakan hari Kamis 16 Maret jam 7 malam melalui Zoom. Seminar ini akan dilayani oleh Bapak Christian Nawang dengan tema Rahasia Membangun Bisnis Rumahan. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Maret. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi Rock Center. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar Kingdom Wisdom, konseling, permintaan doa, dan informasi seputar gereja, dan lain-lain, Anda dapat menghubungi nomor Kingdom Wisdom di 0852 9531 8500. Untuk info gereja, permintaan doa, konseling, dan lain-lain, Anda dapat menghubungi nomor 0853 2004 4040 atau di nomor 0815 5904 572. Demikian informasi kegiatan gereja. Saya Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Mahat diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Bob yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Saya sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya ada kesaksian sedikit. Tadi Pak Bob menyinggung soal hutang. Berapa tahun yang lalu saya sempat berhutang. Namanya orang yang wira swasta. Saya sempat berhutang. Saya ditawarin satu bank cukup besar untuk saya mengelola untuk usaha saya. Singkat cerita, saya tidak ada masalah dengan bank itu. Saya lancar pembayaran saya, nggak ada masalah. Tapi ada masalah sewaktu saya perpanjangan. Kan setiap tahun ada perpanjangan untuk bank. Ternyata waktu saya perpanjangan, saya diputus sepihak oleh bank itu. Jadi saya bingung. Karena utang saya bukan sedikit waktu itu.
karena nilainya udah M. Jadi bingung saya, waktu itu saya diputus pihak, saya ambil. Kan kalau saya usaha itu nggak mungkin saya bisa melunasi utang itu secara mendadak. Jadi saya ambil semua yang pokoknya, tapi mau digimanain? Kan saya harus bayar bunganya. Jadi saya mau masukin deposito, bunganya kecil untuk membayar bunga itu. Jadi saya terikat di situ permasalahan dengan masalah bank itu. Saya terikat sama sekali. Bagaimana saya bisa mengatasi ini? Tapi puji Tuhan, saya punya Tuhan yang besar. Saat itu waktu saya biasa, saya nggak pernah mengeluh orangnya. Saya cuma bertanya pada Tuhan, Tuhan ampuni apa yang saya sudah lakukan. Minta jalan keluar untuk masalah yang menurut saya sangat berat waktu itu. Tapi begitu saya berdoa sama Tuhan, tapi saya percaya Tuhan kita luar biasa. Amin. Begitu saya berdoa sama Tuhan, besoknya saya sudah diingatkan sama Tuhan bahwa saya punya kenalan kepala bank yang lain. Saya telepon sama kepala bank itu, Ci, saya punya masalah dengan bank. Saya diputuskan sebelah pihak. Bagaimana Ci kalau cara mengatasinya? Tapi puji Tuhan, kepala bank ini, oh itu biasa, gampang saya bantu. Singkat cerita saya dibantu sama kepala bank ini untuk mengatasi itu semua. Akhirnya singkat cerita dia take over dengan waktu yang cepat gitu. Dia bantu saya take over, tapi saya dipinalti juga, Pak. Karena saya udah perpanjangan, nggak apa-apa. Saya dipinalti, dia take over. Ya, akhirnya satu jalan sudah terselesaikan. Tapi saya tadi kata Pak Bob bilang lebih baik kita tidak berutang. Karena waktu kita berutang, tetap kita harus terikat. Singkat cerita sesudah itu berapa minggu saya berdoa sama Tuhan. Saya mohon lagi sama Tuhan, Tuhan ampuni. Saya tidak pengen punya hutang lagi Tuhan. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Saya tidak mau berutang dengan nilai yang tinggi. Saya punya satu properti, susah dijual. Singkat cerita, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan cari jalan keluar untuk saya bisa mengatasi itu. Puji Tuhan, Pak. Besoknya saya ditelepon sama agen bahwa ada yang lihat properti. Oke, saya samperin sana. Ternyata itu jalan Tuhan. Dia tidak bilang apa-apa. Saya bilang bangunan ini seadanya ini baik, nggak ada masalah. Itu Pak, dia tidak nawar satupun. Akhirnya semuanya sudah terlunasi. Itu Tuhan kita punya Tuhan sampai sekarang. Jadi saya saksikan, walaupun hutang sedikit pun kita harus kita harus bisa melunasinya. Itu dari Tuhan. Saya percaya itu adalah Tuhan kita yang besar. Mari kita undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Bapa. Kita angkat dua tangan kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dimanapun kau berada pasti diberkati Tuhan. Keluargamu pasti diberkati Tuhan. Anak cucumu diberkati Tuhan. Di dalam usaha, pekerjaan, studi, pelayananmu pasti diberkati Tuhan. Engkau akan selalu naik dan bukan turun.
dijadikan kepala dan bukan ekor. Dan berkat-berkat yang terbaik Tuhan akan melimpahkan kepadamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita sama-sama menerima berkat. Haleluya, yang menerima berkat kita katakan, Tuhan Yesus memberkati.